untuk menganalisis kasus kelangkaan gas yang terjadi di Indonesia dan kuantitatif yang relevan diperoleh dari berbagai sumber, baik itu melalui pengamatan lapangan maupun dari website resmi pemerintah, badan statistik, dan perusahaan gas nasional. Berikut adalah data yang dikumpulkan sebelum dan sesudah terjadinya kelangkaan gas. Ini yang pertama, data harga gas, di mana sebelum kelangkaan pada periode Januari sampai Maret 2024, harga gas LPG 3 kg yakni 20.000 per tabung. Yang kedua, harga gas LPG 12 kg yakni 80.000 per tabung. Dan yang ketiga, harga gas LPG subsidi yakni 4.500 per liter. Dan yang terakhir, harga gas industri, harganya itu 15.000 per kilogram. Dan selanjutnya yaitu sesudah kasus kelangkaan, di mana periode April sampai Juni harga gas LPG 3 kg yaitu harganya 18.000 per tabung. Dan yang 12 kg yaitu 95.000 per tabung. Harga gas LPG subsidi yaitu 6.000 per liternya. Dan harga gas industri yaitu 20.000 per kilogram. Yang kedua, data permintaan gas, di mana sebelum kasus kelangkaan pada periode Januari sampai Maret 2024. Yang pertama, permintaan gas LPG 3 kg yaitu harganya 14.000 tabung per bulan. Dan yang kedua, permintaan gas LPG 12 kg harganya 150.000 tabung per bulan. Dan yang ketiga, permintaan gas untuk sektor industri yaitu harganya 50.000 kg per bulan. Dan selanjutnya, sesudah kasus kelangkaan pada periode April sampai Juni 2024, di sini permintaan gas 3 kg harganya 16.000 tabung per bulan memiliki kenaikan 16,67%. Dan yang kedua, permintaan gas LPG 12 kg harganya 180.000 tabung per bulan, kenaikannya itu 20%. Dan yang terakhir, permintaan gas untuk sektor industri 60.000 kg per bulan, kenaikannya sama 20%. Yang ketiga, ada data pasokan gas, yakni sebelum kasus kelangkaan pada periode Januari sampai Maret 2024, pasokan gas LPG 3 kg seharga 310.000 per bulan. Dan itu Pertamina, termasuk Pertamina ya. Pada pasokan gas LPG 12 kg harganya 155.000 tabung per bulan. Di sini juga Pertamina. Pasokan gas untuk sektor industri yaitu harganya 55.000 kg per bulan. Lanjut, sesudah kasus kelangkaan pada periode April sampai Juni 2024, pasokan gas LPG 3 kg harganya 280.000 tabung per bulan. Itu penurunannya 968%. Pasokannya itu Pertamina. Pasokan gas LPG 12 kg yaitu harganya 145.000 tabung per bulan. Penurunannya itu 645%. Pasokan gas untuk sektor industri yaitu harganya 50.000 kg per bulan, penurunannya itu cuma 909%. Di sini yang keempat, ada data kapasitas distribusi, di mana sebelum kasus kelangkaan pada periode Januari sampai Maret 2024, kapasitas distribusi gas LPG 3 kg itu harganya 350.000 tabung per bulan Pertamina. Yang kedua itu ada kapasitas distribusi LPG 12 kg harganya itu 160.000 per bulan. Dan yang terakhir itu kapasitas distribusi gas untuk sektor industri harganya 60.000 kg per bulan. Dalam sesudah kasus kelangkaan pada periode April sampai Juni 2024, kapasitas distribusi gas LPG 3 kg itu harganya 320.000 kg per bulan. Itu penurunannya 8,57%. Yang kedua, kapasitas distribusi gas LPG 12 kg
harganya itu 150.000 kilogram per bulan. Penurunannya itu 6,25%. Dan yang terakhir, kapasitas distribusi gas untuk sektor industri harganya 55.000 gas per bulan. Itu penurunannya 8,33%. Dan yang terakhir, ada data faktor eksternal yang mempengaruhi. Yang pertama itu fluktuasi harga energi global. Pada Januari 2024, harga gas dunia untuk bahan baku stabil di $450 per ton. Itu World Energy Council 2024. Pada bulan Mei 2024, harga gas dunia naik menjadi $500 per ton, yang mempengaruhi harga gas domestik di Indonesia. Terus yang kedua itu bencana alam. Pada Februari 2024 terjadi bencana alam di beberapa wilayah penghasil gas di Indonesia yang mengakibatkan gangguan dalam proses distribusi gas. Ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2024. Yang ketiga, ada kebijakan pemerintah. Pada Januari 2024, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan distribusi gas subsidi untuk mengurangi konsumsi di rumah tangga, yang menyebabkan pengurangan pasokan gas subsidi. Dan sesuai analisis datanya, yaitu berdasarkan data yang diperoleh, terlihat ada ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan gas pada periode setelah kasus kelangkaan. Pada periode tersebut, permintaan gas mengalami kenaikan yang signifikan, sementara pasokan gas dan kapasitas distribusi mengalami penurunan. Kenaikan harga gas LPG 3 kg dan 12 kg setelah kelangkaan menunjukkan dampak di mana langsung dari ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan model matematika yang dapat membantu menentukan titik equilibrium yang dapat meminimalisir dampak kelangkaan ini. Terima kasih. Yang B, paparan data. Di bagian ini, sistem persamaan linier atau SPL untuk menentukan titik equilibrium dalam kasus kelangkaan gas LPG 3 kg yang terjadi di Indonesia. Kelangkaan gas ini mempengaruhi harga pasar, permintaan, penawaran, dan gas di berbagai daerah, yang tentunya memerlukan analisis kuantitatif untuk mengelola distribusi dan memastikan keseimbangan pasar. Yang kedua, persamaan permintaan dan penawaran gas LPG. Rumusnya persamaan permintaan itu D sama dengan A1 dikali B ditambah A2 dikali E1, di mana D-nya itu permintaan gas, yang P-nya itu adalah harga gas per tabung, dan X1-nya itu adalah faktor eksternal, misalnya itu kebijakan subsidi dan lain-lainnya gitu. Yang A1 dan A2-nya itu adalah koefisiensi yang menghubungkan masing-masing faktor dengan permintaan. Lanjut, rumus persamaan dan penawaran itu S sama dengan B1 dikali P ditambah B2 dikali X2, di mana S itu adalah penawaran gas dan P-nya itu harga gas per tabung. Yang E2-nya itu adalah faktor eksternal juga, dan B1 dan B2-nya itu koefisiensi yang menghubungkan masing-masing faktor dengan penawaran. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang langkah-langkah cara menentukan titik keseimbangan dalam kelangkaan gas. Yang pertama itu fungsi permintaan. Nah, rumusnya ini Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1.
koma ID1, P1 nya ini 20 dan ID1 nya ini 2, P2, koma ID2, P2 nya ini 18 sedangkan ID2 nya ini 3. Penyelesaiannya I min 2 per 3 min 2 sama dengan P min 20 per 18 min 20. ID-nya ini diturunkan I min 2 sama dengan P min 20 per min 2. Min 2 ini dapat dari 18 min 20 dikurangi jadi min 2. Di sini saya akan menunjukkan min 2 buka kurung I min 2 tutup kurung sama dengan P min 20 per min 2. Jadi min 2 dikali I sama dengan min 2I plus P sama dengan P min 20. Min 2G plus 24 sama dengan P. ID sama dengan P min 24 per min 2 sama dengan 12 min 1 per 2 P. AB A per B sama dengan 24. 24 ini dari 12 dikali 2 dikali 1. Selanjutnya di sini fungsi penawaran rumusnya sama ya. Penyelesaiannya P1, ID1. P1 nya ini 14, sedangkan ID1 nya ini 2. P2 nya ini 16, ID2 nya ini 3. Penyelesaiannya I min 2 per 3 min 2 sama dengan P min 14 per 16 min 14. I min 2 nya ini diturunkan sama dengan P min 14 per 2. 2 buka kurung I min 2 terkurung sama dengan P min 14. I2 nya ini dapat dari 2 dikali I sama dengan 2I min 4 sama dengan P min 14. 2I diturunkan ditambah 10 sama dengan P. I nya diturunkan sama dengan P min 10 per 2 sama dengan min 5 plus 1 ditambah 1 per 2 P sama dengan min 10. Min 10 dapat dari min 2 dikali 2. Baik, langkah yang selanjutnya ini menentukan fungsi titik ekuilibrium. Rumusnya ini ID sama dengan IS. Ini gabungan antara fungsi permintaan dan penawaran. P min 24 per min 2 sama dengan P min 10 per 2. Min 2 nya ini plus diturunkan min 2 plus 34 sama dengan P min 10. 34 nya diturunkan sama dengan 2P, 17 sama dengan P. IS sama dengan P min 10 per 2 sama dengan 17 min 10 per 2 sama dengan 7 per 2 sama dengan 3,5, 17,35 hasilnya. Baik, gambaran kurvanya seperti ini. Ini gabungan dari fungsi permintaan, penawaran, dan titik ekuilibrium. Baik, di sini saya melanjutkan menjelaskan tentang kata sebelum dan sesudah kelangkaan gas. Sebelum kelangkaan dari bulan Januari sampai Maret 2024, harga gas LPG 3 kg per tabung itu 20.000. Permintaan 300 tabung per bulan dan penawarannya 310 tabung per bulan. Sesudah kelangkaan dari bulan April sampai Juni 2024, harga gas LPG 3 kg per tabung 25.000. Permintaannya 350 tabung per bulan dan penawarannya 280 tabung per bulan. Selanjutnya, membangun persamaan linier berdasarkan data. Rumusnya persamaan permintaan data D sama dengan A1 dikali P. Persamaan penawaran S sama dengan P1 dikali P. Selanjutnya, sebelum kelangkaan, harga P1 sama dengan 20.000, permintaan D1 300.000, penawaran S1 310. Maka persamaan untuk permintaan dan penawaran sebelum kelangkaan D1 sama dengan A1 dikali 20.000 sama dengan 300.000. A1 sama dengan 300.000 per 20.000 sama dengan 15. S1 sama dengan B1
B1 dikali 20.000 sama dengan 310. B1 sama dengan 310 per 20 sama dengan 15,5. Selanjutnya sesudah kelangkaan. Sesudah kelangkaan, harga P2 25.000, permintaan D2 350, penawaran S2 280. Maka persamaan untuk permintaan dan penawaran sesudah kelangkaan D2 sama dengan A1 dikali 25.000 sama dengan 350.000. A1 sama dengan 350.000 per 25.000 sama dengan 14. S2 sama dengan B1 dikali 25.000 sama dengan 280. B1 sama dengan 280 per 25.000, hasilnya 11,2. Mencari titik ekuilibrium. Rumusnya A1 dikali P sama dengan B1 dikali P. Substitusi nilai A1 sama dengan 14 dan B1 sama dengan 11,2. 14 kali P sama dengan 11,2 dikali P. Menyelesaikan persamaan tersebut, kita memperoleh 14 dikurangi 11,2 dikali P sama dengan 0. 2,8 dikali P sama dengan 0. Dari analisis ini bahwa harga gas yang lebih tinggi setelah kelangkaan tidak selalu mengarah pada keseimbangan pasar yang optimal. Titik ekuilibrium yang sesungguhnya memerlukan pertimbangan terhadap faktor-faktor eksternal dan kebijakan pemerintah. Baik, saya akan menganalisis tentang teori kelangkaan gas LPG di Indonesia, yaitu yang pertama hubungan antara teori titik ekuilibrium dan permintaan sama penawaran. Titik ekuilibrium di sini terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Oleh karena itu, harga berada pada keseimbangan tanpa adanya surplus atau kekurangan. Gas LPG, harga yang naik menyebabkan permintaan meningkat karena konsumen takut kehabisan, dan penawaran menurun karena produsen menghadapi masalah distribusi atau produksi. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan pasar, yaitu kelangkaan gas. Dan yang kedua yaitu tentang persamaan permintaan dan penawaran dalam konteks SPL. Persamaan permintaan dan penawaran dapat digambarkan dengan persamaan linear. Persamaan permintaan di mana permintaan tergantung pada harga, sedangkan persamaan penawaran di mana penawaran juga tergantung pada harga. Dari data di atas, meskipun harga gas naik, penawaran justru menurun. Yang mengindikasikan ada faktor lain selain harga yang menghambat pasokan, seperti masalah distribusi atau kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi titik ekuilibrium. Di sini ada beberapa faktor eksternal seperti kebijakan subsidi pemerintah, fluktuasi harga bahan bakar internasional, dan kondisi cuaca ekstrem dapat mengganggu keseimbangan pasar. Misalnya seperti pengurangan subsidi atau kenaikan harga yang tidak tepat waktu bisa memperburuk kelangkaan. Fluktuasi di sini, harga bahan bakar internasional meningkat biaya produksi, sementara cuaca buruk atau bencana alam bisa menghambat distribusi. Selain itu, perilaku
dan penimbunan juga dapat memperburuk kelangkaan yang terjadi di pasar. Secara keseluruhan, ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran LPG dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang saling terkait dan perlu penanganan yang hati-hati untuk memastikan kestabilan pasar. Di sini saya meneruskan poin yang keempat, yang mana saya menjelaskan tentang ketidakkeseimbangan pasar gas LPG. Setelah harga gas naik menjadi LP 25.000, terjadi ketidakseimbangan pasar, di mana permintaan akan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa pasar tidak berbeda pada titik equilibrium. Keseimbangan ini mungkin konsumen yang mestiatan mendapatkan gas dengan harga wajar, serta produsen dan distributor yang mendapati keseimbangan dalam posko dan meminta faktor-faktor eksternal seperti kebijakan permintaan dan masalah distribusi turut berperan dalam merebut keseimbangan ini. Oleh karena itu, meskipun modal persamaan terdapat menggunakan hubungan harga, permintaan dan penawaran, modal ini perlu menimbulkan variabel dan untuk mencerminkan demikian pasar yang oleh kompleks. Poin yang terakhir menjelaskan menggunakan sistem pemasaran linear SPL untuk mengelola pasokan dan permintaan. Dengan SPL kita bisa menganalisis dampak perubahan harga dapat keseimbangan pasar. Namun untuk menjaga pasar tetap seimbang, kemudian perlu diambil untuk mengatakan penawaran dan permintaan, seperti pengaturan harga, distribusi yang lebih efisien dan peningkatan kapasitas produksi SPL, memberi gambaran umum tetapi solusi untuk FT eksternal, dan demikian pasar layaknya agar kebijakan yang diambil dapat mengambilkan keseimbangan pasar yang menggunakan semua pihak. Jadi keseluruhan, meskipun SPL adalah alat yang menggunakan dalam analisis pasar, kebijakan yang efektif menggunakan di luar modal menganalisis untuk mengatasi keseimbangan pasar gas LPG.